Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dalam surat Al-Falaq disebutkan bahwa kita berlindung dari kejahatan makhluk. Seperti disebutkan sebelumnya oleh Jalaluddin Al-Mahalli, dari kejahatan makhluknya, yaitu dari kejahatan makhluk hidup yang berakal dan yang tidak berakal, serta dari kejahatan benda mati seperti racun dan sebagainya. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa kejahatan makhluk bisa saja berasal dari, yang pertama, manusia dan jin yang mukallaf atau dibebankan syariat. Yang kedua, hewan yang tidak dibebankan syariat. Yang ketiga, benda mati seperti racun yang bisa memberi dampak bahaya. Secara umum, ayat ini berarti kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan makhluk. Namun hal ini bukan berarti semua makhluk itu jelek. Ada surga yang tidak ada keburukan di dalamnya sama sekali. Ada para malaikat dan para nabi yang hanya memiliki kebaikan saja. Kita dapat katakan bahwa meminta perlindungan di sini adalah dari keburukan makhluk yang bisa bertindak buruk. Ini berlaku untuk semua kejelekan di dunia dan akhirat. Misal dari hal ini adalah keburukan manusia dan jin, keburukan hewan buas dan binatang pengganggu, kejelekan api, dan kejelekan dari cuaca. Khalwah binti Hakim As-Sulaimiyah radhiyallahu anha berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat lantas ia mengucapkan, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan setiap makhluk. Maka tidak ada sama sekali yang dapat memudaratkannya sampai ia berpindah dari tempat tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 2708. Setelah menyebutkan kejahatan atau kejelekan secara umum pada ayat min syarri ma khalaq, kemudian disebutkan rinciannya pada ayat selanjutnya yaitu qasiq, kegelapan malam, an-nafasat, sihir, al-hasid atau orang yang hasad. Karena ketiga hal ini kejelekannya amat berbahaya. Lihat At-Tasili wa Ta'wil At-Tanzil Juz Amma fi Su'al wa Jawab halaman 697. Gelap malam ada kejahatan, jagalah anak kita. Ingat, setan itu menyebar pada malam hari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila datang gelap malam atau sore hari, maka halangilah anak-anakmu dari keluar rumah, karena setan ketika itu berkeliaran. Jika telah terlalu sesaat dalam waktu malam atau waktu isya, maka lepaskanlah mereka lagi. Hendaklah kalian menutup pintu dan berzikir kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Bukhari nomor 3304 dan Muslim nomor 2012. Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah berkata, begitu pula binatang pengganggu, hewan buas akan keluar dari tempat tinggalnya pada malam hari. Yang ingin berbuat buruk dan jahat juga keluar ketika datang malam. At-Tasili wa Ta'wil At-Tanzil Juz Amma fi Su'al wa Jawab halaman 692. Arti ghasikin idza waqab telah dijelaskan oleh Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Al-Jalalain, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Artinya kejahatan malam hari apabila telah gelap, dan dari kejahatan waktu purnama apabila telah terbenam. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.